baterai mobil listrik lo bisa masak dirinya sendiri sampai gosong. Dan lo bahkan gak bakal sadar sampai semuanya udah terlambat. Oke, jadi begini ceritanya. Mobil listrik sekarang makin canggih, kan? Baterainya makin gede, kapasitasnya makin besar, jarak tempuhnya makin jauh. Tapi ada satu masalah tersembunyi yang jarang orang bahas, panas. Bayangin lo punya baterai yang nyimpen energi cukup buat nyalain seluruh rumah lo selama berhari-hari. Dan semua energi itu dikemas dalam ruang yang lebih kecil dari bagasi mobil. Energi sebanyak itu pasti ngasilin panas. Dan panas yang gak terkontrol itu bukan cuma bikin performa drop atau charging jadi lambat, ini bisa jadi bencana termal yang serius. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Industri otomotif udah punya solusi next level yang bahkan lebih canggih dari yang lo bayangin. Dan ini semua terjadi di bawah kaki lo tanpa lo sadari. Masuk ke sini, Iqbal Taufikur Rahman, Kepala Product Planning and Strategi di GAC Indonesia. Menurut Iqbal, setiap mobil listrik modern yang keluar dari pabrik sekarang udah dilengkapi sama yang namanya Battery Management System, atau singkatnya BMS. Ini bukan sekadar sistem biasa, tapi ini adalah otak dari battery pack lo. Bayangin BMS ini kayak bodyguard pribadi yang gak pernah tidur, 24 jam, 7 hari ngawasin suhu, voltase, dan arus di setiap sel baterai yang lo punya. Bahkan pas mobil lo parkir dan mati, BMS tetap kerja di background, ngatur micro adjustment biar semua sel tetap dalam kondisi ideal. Gak terlalu panas, gak terlalu dingin, pas banget. Tanpa BMS, baterai lo bakal kayak smartphone yang overheat abis main game 5 menit. Total disaster. Tapi BMS sendirian gak cukup kuat. Lo butuh sistem pendinginan aktif. Dan disinilah dunia otomotif terbagi jadi dua kubu besar, air cooling versus liquid cooling. Sekarang, air cooling kedengarannya simpel, kan? Tinggal tiup-tiup angin ke baterai, beres. Dan iya, itu berfungsi, tapi cuma untuk baterai kecil, beban ringan, driving santai aja. Begitu lo dorong sistem itu lebih keras dengan fast charging atau akselerasi agresif, air cooling mulai ketahuan kelemahannya. Distribusi panasnya jadi nggak merata. Beberapa sel jadi lebih panas dari yang lain. Dan inkonsistensi itu, di situ masalah mulai muncul. Lo nggak mau ada bagian dari baterai lo yang lebih panas Oktober 15 derajat dari bagian lainnya, karena itu bikin degradasi nggak merata dan merusak umur baterai secara keseluruhan. Nah, ini bagian di mana sains jadi gila-gilaan. Para peneliti di MIT, iya, Massachusetts Institute of Technology yang itu, nerbitin studi komprehensif tentang Battery Thermal Management System. Temuannya, liquid cooling ngancurin air cooling dalam hal menjaga distribusi suhu yang merata di seluruh battery pack. Bukan cuma sedikit lebih bagus, tapi signifikan banget perbedaannya, terutama pas kondisi high load kayak fast charging atau pas lo ngebut di tol. Cairan pendingin itu nyerap panas jauh lebih efisien daripada udara, terus panas itu dibawa ke radiator di mana panas itu dibuang dengan aman. Prinsipnya sama persis kayak sistem pendingin mesin mobil konvensional, tapi diadaptasi khusus buat baterai. Dan hasilnya, baterai lo tetap dingin, performa tetap optimal, umur baterai tetap panjang. Dan MIT nggak sendirian dalam penemuan ini. National Renewable Energy Laboratory, atau NREL, dari Amerika Serikat juga ngelakuin riset mendalam dan sampai di kesimpulan yang mirip. Tapi mereka melangkah lebih jauh lagi. NREL nemuin bahwa liquid cooling gak cuma bikin baterai lo lebih dingin di saat itu aja, tapi ini benar-benar memperpanjang umur sel baterai lo selama bertahun-tahun pemakaian. Kenapa? Karena suhu yang konsisten dan stabil artinya tekanan pada kimia baterai jadi minimal. Tekanan minimal artinya degradasi lebih lambat. Degradasi lebih lambat artinya baterai lo tahan kapasitasnya lebih lama, performa lebih bagus, dan lo nggak perlu ganti baterai terlalu cepat. Kita ngomongin potensi penghematan puluhan bahkan ratusan juta rupiah selama masa pakai kendaraan lo. Ini bukan main-main. Sekarang ini yang bikin makin keren, liquid cooling juga secara dramatis ngurangin risiko sesuatu yang namanya thermal runaway. Kalau lo belum pernah dengar istilah itu, siap-siap.
Thermal runaway itu adalah kondisi di mana satu sel baterai overheat, yang bikin sel-sel tetangga ikut overheat, yang memicu reaksi berantai yang bisa berujung pada, lo udah bisa nebak, kebakaran. Ini jarang terjadi, tapi kalau kejadian, ini adalah bencana total. Nah, sistem liquid cooling yang terintegrasi sama BMS pintar bisa mendeteksi lonjakan suhu sejak dini dan mematikan bagian yang bermasalah sebelum reaksi berantai itu bahkan dimulai. Ini kayak punya sistem pemadam kebakaran yang aktif sebelum ada asap muncul. Pure prevention, bukan reaction. Jadi gimana ini kerja di dunia nyata? Mobil listrik modern yang pakai sistem liquid cooling punya saluran cairan pendingin yang mengalir di antara atau di sekitar modul baterai. Saluran-saluran ini terhubung ke pompa, radiator, dan kadang bahkan chiller. BMS terus-menerus monitoring data suhu dan ngatur aliran coolant secara real-time. Kalau lo lagi fast charging di hari panas, sistem langsung naikin pendinginan. Kalau lo lagi santai cruising di jalan tol dengan cuaca sejuk, sistem ngurangin effort buat hemat energi. Ini dinamis, cerdas, dan sepenuhnya otomatis. Lo nggak perlu mikirin apa-apa, semuanya jalan dengan sendirinya. Lo tinggal duduk, nyetir, dan nikmatin perjalanan, sementara teknologi di bawah lo kerja keras jaga semuanya tetap aman. Kombinasi antara kecerdasan BMS dan efektivitas liquid cooling inilah yang bikin hampir semua pabrikan mobil listrik besar pindah ke sistem baterai yang liquid cooled untuk model high capacity mereka. Tesla, Audi, Porsche, BMW, GAC, Hyundai, semuanya udah adopsi pendekatan ini karena datanya nggak bisa dibantah. Standar keselamatan terus diperketat, dan liquid cooling yang terintegrasi dengan BMS canggih adalah satu-satunya cara buat memenuhi standar itu sambil tetap ngasih range dan performa yang konsumen harapkan. Ini bukan lagi soal cegah worst case skenario aja, ini soal ngoptimalin keandalan dan ketahanan baterai sehari-hari. Dan itu kenapa teknologi ini sekarang jadi standar industri, bukan lagi fitur premium. Jadi kesimpulannya, baterai mobil listrik lo bukan cuma kotak litium yang dum-dum. Ini adalah sistem thermal yang sophisticated, yang dikelola aktif oleh otak-otak engineering terbaik di planet ini. Dengan battery management system yang monitoring setiap detail dan liquid cooling yang jaga suhu tetap stabil kayak batu, mobil listrik modern sekarang lebih aman dan lebih reliable dari sebelumnya. Kalau lo ngerasa deep dive ini bermanfaat, jangan lupa pencet like, subscribe buat konten-konten tech breakdown kayak gini, dan drop komen kalau lo mau kita bahas battery chemistry di video selanjutnya. Share juga ke teman-teman lo yang masih ragu sama mobil listrik, karena teknologinya udah jauh banget lebih maju dari yang kebanyakan orang kira. Sampai ketemu di video berikutnya.